Saran saya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan. Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya. Ketika Raden Abimanyu putranya Arjuna tewas. Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena belajarnya setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut belajar lagi melalui ngaji filsafat kita yang kita istiqomahkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu tema. Mungkin tatarannya agak tinggi, jadi yang hadir memang harus terseleksi. Alhamdulillah dibantu kita menyeleksinya lewat hujan ya. Baik, ini memang tema malam hari ini itu agak kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi itu wajar di dunia ilmiah, di dunia akademik. Jadi monggo saja nanti teman-teman setelah kita sedikit belajar tentang tema ini terus setuju atau tidak setuju silahkan saja. Tapi sebagai orang yang belajar tentu saja apapun itu ya sebagai ilmu patut dan layak kita pelajari. Termasuk tema Nur Muhammad ini. Semoga juga teman-teman tuntas ya belajarnya. Tuntas dalam arti yang saya sampaikan malam hari ini itu nanti banyak isyarat-isyarat, cuplian-cuplian dari berbagai sumber. Silahkan teman-teman yang ingin mendalami, ya dalamilah referensi-referensi yang saya sebutkan. Jangan merasa setelah selesai ngaji ini terus mengklaim, sekarang aku ahli tentang Nur Muhammad. Itu belum apa-apa ngaji kita malam hari ini, hanya mancing saja. Silahkan dilanjutkan sesuai porsi dan makomnya masing-masing. Dan saran saya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan. Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya. Ketika Raden Abimanyu putranya Arjuna tewas. Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena belajarnya setengah-setengah. Jadi saat itu dia ini punya kemampuan bisa menembus satu strategi perang yang jarang orang bisa menembus. Strategi perang ini namanya Cakravyuha. Itu dia bisa masuk dalam jebakan strategi perang itu, cuma ilmunya setengah. Karena ini strategi ini luar biasa, tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau yang sudah bisa masuk menembus, dia tidak sembarangan orang bisa keluar. Nah, cuma Raden Abimanyu ini ilmunya cuma setengah.
Dia tahu caranya masuk, tapi tidak tahu caranya keluar. Pada akhirnya dia tewas. Kenapa? Karena saat itu dia belajar dari ayahnya, Raden Arjuna. Cara belajarnya unik. Jadi dia diajari oleh ayahnya sejak dalam perut ibunya. Jadi Raden Arjuna mendiktekan cara mengatasi strategi itu saat dia dalam perut. Sayangnya waktu didikte oleh Raden Arjuna, tengah-tengah mendikte, ibunya ngantuk. Jadi pas bagian menyerang, menerobos, dia bisa. Tapi pas bagian keluar dari kepungan, ibunya tertidur. Ya ibunya tertidur ya karena dia dalam perut ibunya ikut tertidur. Akhirnya ilmunya setengah. Nah itu mungkin pesannya, ya kalau belajar jangan setengah-setengah. Atau kalau masih setengah ya jangan gaya dulu. Jadi kalau masih belum mateng ya matengkan dulu. Baik, mau ngomong Nur Muhammad malah cerita wayang. Kita mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik, mohon dimaklumi. Kalau malam hari ini belum tertangkap ya direnungi, mungkin kalau ada rekamannya diulang-ulang. Bismillah ya, kita mulai. Ambil nafas dulu sebentar. Oke. Nah, saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf, biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya. Dia paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama. Yang kedua, Nur Muhammad ini nurnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah. Nah, bukan zatnya Tuhan. Meskipun nanti salah satu pandangan menyatakan Nur Muhammad ini makhluk yang diciptakan sejak azali. Nanti muncul perdebatan kontroversi karena ada beberapa ulama yang bilang dia ini qadim. Nanti yang tidak terima bilang, lu satu-satunya yang qadim kan Allah. Qadim itu melintasi waktu, dia tidak berawal, dia azali. Tapi sementara biarkan ini dulu, nanti kita pahami pelan-pelan. Kemudian, kenapa sih menggunakan nama Muhammad? Kenapa dikaitkan dengan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa merepresentasikan Nur Muhammad ini secara sempurna selain kekasihnya yang namanya Muhammad. Jadi dia ini makhluk pertama yang nanti jadi awal ciptaan yang lain. Karena dia yang pertama, yang paling dekat dengan Allah, tentu saja dia paling mulia. Nah, yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna itu ya Nabi Muhammad. Bahkan ada nanti pandangan bahwa ya memang nur ini pengejawahan tahannya ya nanti dalam Nabi Muhammad. Jadi meskipun dia sudah diciptakan paling awal, tapi nanti manifestasinya terakhir di Nabi terakhir dan paling utuh, paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, nanti nama lainnya banyak. Kalau ini bisa teman-teman baca di Futuhatnya Ibnu Arabi. Ada kolam a'la, ada akal awal, ada amrullah, ada ar-ruh, ada al-malak, ada ar-ruh al-ilahi, ada ruh al-kudus, ada hak al-makhluk bih, ada yang ini mungkin teman-teman pernah dengar, Syajaratul Baito. Syajaratul Baito itu pohon cahaya. Kenapa pakai istilah pohon cahaya? Karena Nur Muhammad ini seperti satu pohon yang darinya keluar banyak ranting dedaunan, yang itu analogi atau isyarat dari semua makhluk yang lain nanti keluarnya melalui Nur Muhammad. Nah, makanya dia disebut istilah Syajaratul Baito, pohon cahaya. Oke, pokoknya dipahami dulu, ini namanya definisi, ya dimengerti dulu saja, nanti uraiannya di belakang. Jadi dia ciptaan Allah yang paling awal, dia paling utama, paling mulia, dan yang mampu memanifestasikannya secara sempurna, utuh, itu Nabi Muhammad. Bahkan ada yang bilang Nabi Muhammad itulah pengejawantahannya Nur Muhammad, sehingga ya namanya disebut Nur Muhammad. Oke, ini pengertian umumnya. Nah, maka nanti ini ada pandangan Nur Muhammad itu tidak persis identik dengan Nabi Muhammad sebagai sosok seorang manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia, Nabi atau Rasul akhir zaman. Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person. Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya. Jadi intinya nanti ini sebenarnya. Meskipun nanti ada ulama yang agak berlebihan, ada juga ulama yang sama sekali anti. Jadi dasarnya ini dulu. Sekarang kita masuk ke dalilnya dulu. Pak, gagasan-gagasan seperti Nur Muhammad ini apa ada dalilnya, Pak? Jangan-jangan 100% ngarang. Ternyata ya ada. Meskipun nanti untuk yang hadis ada beda-beda pandangan tentang kehujahannya. Kalau tentang Quran mungkin ada yang beda pandangan tentang tafsirnya. Tapi yang jelas ada. Misalnya kalau yang Al-Quran itu coba nanti dicek ya, surat Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang padamu Rasul-Rasul kita, utusan kita, yang menjelaskan pada kalian banyak hal yang tersembunyi dari kitab wahyunya Allah. Wa ya'fu an katsir, dan dia memberi banyak, memberi pemaafan. Nah, ini loh yang dimaksud Nur Muhammad tadi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang pada kalian nur. Yang nur ini ya tafsirnya Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, dan kitab yang maha menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan datang dua hal untuk nuntun kita. Yang pertama nur, maksudnya Nabi Muhammad, dan yang kedua kitab,
Nah, ini dipakai sebagai dalil. Ya, itu dalilnya bahwa Muhammad itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Loh, kalau Nabi Muhammad disebut sebagai nur kan memang istilahnya ya Nur Muhammad. Yang kedua, ini ada hadis rawahunya Bukhari yang bunyinya kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sementara Adam itu masih ada di antara ruh dan jasad. Berarti kan sebelumnya Nabi Adam. Dan ini ada di Bukhari. Silahkan nanti dicek, dianalisis. Yang ketiga, ada hadis. Ini diriwayatkan oleh Jabir. Cuma saya mengambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Yang artinya begini, saya langsung baca artinya ya. Kalau saya ngomong Arab terus kamu roaming nanti. Jadi ini hadis dari Jabir. Satu ketika Rasulullah ditanya tentang awal sesuatu, apa sih Rasulullah yang pertama diciptakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nuru nabiyika, nurnya nabimu. Faja'ala dzalika nur yadulu bil kudrah. Kemudian menjadikan nur itu beredar, berputar dengan kodratnya sesuai kehendaknya Allah. Dan saat itu belum ada waktu, belum ada lauhil mahfud, wala kolam, belum ada kolam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan. Nanti kalian cek ya hadis ini. Ini juga kontroversi, ada yang membantah, ada yang membenarkan. Dari sisi sanad, silahkan yang ahli hadis membahas itu. Tapi yang jelas ada ternyata yang jadi pijakan naklinya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang banyak, jadi kalian ambil nafas agak panjang malam hari ini. Saya khawatirnya menangkapnya setengah-setengah, jadi sekalian saya tuntaskan. Nah, selanjutnya satu ayat yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan Nur Muhammad ini, ini ayat surat An-Nur ayat 35. Ini pernah saya bahas di sesi ngaji filsafat yang judulnya Filsafat Cahaya. Silahkan dicari. Saya tidak akan menjelaskan detail. Yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, dan seterusnya. Semoga yang istiqomah ngaji ingat ketika sesi filsafat cahaya itu. Ayat ini nanti jadi awal munculnya ide yang puncaknya ide tentang Nur Muhammad. Jadi kita awali dari sini nanti. Baik ya, tidak saya baca full. Ini sudah saya jelaskan satu sesi penuh 2 jam. Kalau saya bahas lagi berarti malam ini bahas itu lagi 2 jam selesai ngaji. Nah, sekarang kita lanjut. Pokoknya malam hari ini agak serius ini. Lanjut ya. Sekarang genealoginya kalau bahasanya Nietzsche ya. Kita lacak asal usulnya. Perkembangan historis seperti apa munculnya gagasan Nur Muhammad ini. Gagasan ini paling awal banyak disebut
diawali dari tafsirnya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Syekh Muqatil bin Sulaiman ini dari Balkh. Kadang-kadang nulisnya Syekh Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Balkh itu ya Afghanistan. Beliau ini sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah bidang fikih, kalau beliau ini dikenal ya bidang tasawuf dan ahli tafsir. Ada yang bilang beliau ini generasi awal yang nulis tafsir. Di antara tafsirnya yang sangat terkenal itu ya tafsir Al-Kabir. Coraknya memang agak isyari, agak mistik. Nah, hubungannya apa dengan Nur Muhammad? Syekh Muqatil bin Sulaiman inilah yang awalnya menafsirkan Nur di ayat surat An-Nur ayat 35 itu sebagai Muhammad. Jadi misbah yang ada di surat An-Nur ayat 35 itu menurut Syekh Muqatil ya itulah Nabi Muhammad. Cahaya dalam bentuk misbah, misbah itu lampu yang menyinari. Kata Syekh Muqatil ya Nabi Muhammad itu ya peran cahaya itu yang dijalani. Jadi berperan menyinari dunia, yang menuntun manusia menuju sumber cahaya. Jadi Allahu nurus samawati masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nurnya itu seperti satu ceruk yang di dalamnya ada lampu. Nah, misbah di situ kan ada yang menafsirkan Allah, tapi bagi Syekh Muqatil itu Nabi Muhammad. Makanya redaksi selanjutnya dalam ayat la syarqiyah wala hurbiyah. Tidak timur, tidak barat. Itu maksudnya risalahnya Nabi Muhammad itu menyeluruh. Tidak terbangtas bangsa timur saja, apalagi timur tengah saja, tapi untuk seluruh dunia. La syarqiyah wala hurbiyah. Nanti di tafsir Syekh Muqatil itu muncul istilah Nurul Mustafa, Nurul Huda dan lain sebagainya yang belakangan kan banyak dipakai oleh nama-nama di Indonesia ini, kan banyak nama Nurul Mustafa. Ada enggak yang Nurul Huda dan lain sebagainya. Cahaya petunjuk, cahaya yang terpilih. Saya yakin malam hari ini yang hadir ada yang nama Nur atau nama Nurul. Di setiap kelas saya ngajar mesti ketemu kata-kata Nur, Nurul dan lain sebagainya. Jadi karena memang posisi sebagai cahaya itu kan membanggakan. Dia menerangi sekitarnya, dia jadi penuntun, dia jadi petunjuk. Nah, ini awal, sebenarnya belum eksplisit di situ ada istilah Nur Muhammad. Tapi mulai muncul istilah-istilah Nabi Muhammad sebagai cahaya. Nah, nanti karena ini genealogi ya, kita pahami pelan-pelan. Terus mulai muncul banyak istilah tadi, kekaguman-kekaguman kepada Nabi secara alegoris, secara analogis menggunakan istilah cahaya. Termasuk istilah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin ini ditafsirkan makhluk hidup semuanya ini kan dalam dirinya ada kandungan cahaya. Tapi puncaknya cahaya ya Nabi Muhammad itu, ya Nur Muhammad itu. Maka Rasulullah itu nurun fauqa nurin. Dia cahaya di atas segala macam cahaya, selain cahayanya Allah tentu saja. Jadi diawali dari tadi misbah, sekarang jadi nurun fauqa nurin.
Dan itu kemudian banyak dipakai istilah cahaya ini dalam syair-syair. Yang paling terkenal kan dalam kitab Maulid Barjanzi, karya Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanzi. Sebenarnya judul kitabnya bukan kitab Barjanzi. Judul aslinya itu kalau tidak salah ya, Iqdul Jawahir. Jadi yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanzi itu nama daerah kelahiran beliau, Syekh Ja'far bin Hasan ini. Beliau ini mufti dari mazhab Syafi'i di Madinah. Meninggalnya juga di sana. Jadi beliau nulis Maulid Barjanzi ini yang judul aslinya Iqdul Jawahir, atau ada yang bilang Iqdul Jauhar. Isinya sebenarnya sirah nabawiyah, tapi sangat puitis, dan diantaranya menyebut itu nurun fauqa nurin, anta syamsun, anta badrun, dan anta nurun fauqa nurin. Nanti ada beberapa bagian dari kitab Barjanzi itu yang disarahi oleh banyak ulama yang mengindikasikan adanya Nur Muhammad. Baik, sekarang mulai kelihatan ya asal-usulnya. Dari Syekh Muqatil kemudian muncul istilah-istilah status kecahayaan Rasulullah, dan pengagungan terhadap beliau menggunakan istilah cahaya. Terus ya, cuma istilah definitif kata-kata Nur Muhammad itu baru muncul pada Syekh Sahal Al-Tustari. Jadi ini ya beliau sufi dari Persia, kelahirannya Tustar, daerah Iran. Beliaulah orang pertama yang menggunakan istilah dan merumuskan konsep Nur Muhammad. Jangan salah, kalau teman-teman baca sejarahnya Syekh Sahal ini, beliau ini sudah jadi sufi sejak balita. Umur 3 tahun sudah belajar tasawuf pada pamannya. Kalian umur 3 tahun masih umbelen, masih ngiler, masih tidak karu-karuan. Syekh Sahal ini sudah belajar tasawuf pada pamannya. Dan nanti banyak cerita-cerita karomah-karomah beliau. Kalau kalian kan kalau cerita senengannya karomah-karomah. Ada banyak. Ada yang bilang beliau ini kuat tidak makan sampai 70 hari. Tidak usah ditanya kenapa begitu. Itu namanya karomah. Ya kalau masuk akal saja ya namanya bukan karomah. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ada terkenal sekali satu ketika beliau berdoa, ya Allah, anugerahilah aku kemampuan melihat rasa lapar sebagai rasa kenyang, demikian juga sebaliknya. Karena baik rasa lapar maupun rasa kenyang itu semuanya darimu. Nah itu menarik ya kalau pakai teori pikiran. Kemarin apa-apa ya dari pikiran sebenarnya. Kan banyak cerita-cerita orang itu bisa tidak makan apa-apa karena terjebak di mana. Saya pernah baca zaman penjajahan Jepang itu ada orang yang karena terkurung di jadi romusa, tidak ada makanan, sampai yang dimakan itu pasir dan batu bata. Sehingga sampai merdeka pun dia masih punya kemampuan makan batu bata itu. Loh ternyata bisa. Tidak terbayangkan ya, mungkin kalau ke belakang keluarnya semen, keluarnya makanannya batu bata. Tapi bisa. Syekh Sahal Al-Tustari juga begitu, dikenal kuat menahan lapar.